jadilan itu suatu kesenian atau penghibur. Ya, yang kedua, sejarah dari dari Sunan Kalijaga mengumpulkan umat masuk agama Islam, memancing atau berkumpul bertempat tinggal di hutan dalam kurung penyebar, akhirnya menjadi pengikut Sunan Kalijaga agar semuanya itu menjadi masuk umat atau mengikuti ajaran Sunan Kalijaga masuk agama Islam. Sebelum acara jandelan dimulai, diadakan pasang sesaji atau ritual meminta perdanyangan setempat agar di saat pentas jandelan itu adalah permintaan supaya selamat semuanya anggota, terutama anggota di saat main jandelan. Syarat jadi pemain jandelan berlatih dan diikuti puasa supaya bisa melihat maku halus. Rutin latihan jandelan, mengikuti ajaran-ajaran yang dilatih oleh pemain atau ketua paguyuban. Jatilan merupakan kesenian yang telah lama dikenal oleh masyarakat Yogyakarta dan juga sebagian Jawa Tengah. Jatilan juga dikenal dengan nama kuda lumping, kuda kepang, ataupun jaran kepang. Tersemat kata kuda karena kesenian yang merupakan perpaduan antara seni tari dengan magis ini dimainkan dengan menggunakan properti berupa kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu atau kepang. Dilihat dari asal katanya, jatilan berasal dari kalimat berbahasa Jawa atau jarane jan til-tilan tenan, yang jika dialihkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kudanya benar-benar joget tak beraturan. Joget teraturan atau til-tilan memang bisa dilihat pada kesenian jatilan, utamanya jika para penari telah kerasukan.
Memang tak ada catatan sejarah yang telah tertulis bisa dijadikan penjelasan pastinya. Namun berbagai cerita verbal dari mulut ke mulut masih bisa didengar dari orang-orang yang akrab dengannya. Seterusnya, cerita yang terus-menerus terdengar itu menjadi turun-temurun, bisa diceritakan kepada generasi selanjutnya. Dari cerita tersebut diperoleh pemaparan bahwa Jatilan adalah sebuah kesenian yang mengisahkan perjuangan Raden Patah dibantu Sunan Kalijaga dalam melawan penjajah Belanda. Sebagaimana yang diketahui, Sunan Kalijaga adalah sosok yang acap menggunakan budaya, tradisi, dan kesenian sebagai sarana pendekatan pada rakyat. Maka cerita perjuangan dari Raden Patah itu digambarkan dalam bentuk seni tari Jatilan. Masih dari cerita versi lain memaparkan bahwa kesenian Jatilan ini menggambarkan kisah prajurit Mataram yang sedang mengadakan latihan perang atau Gladen di bawah pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Demi persiapan menghadapi kolonialis Belanda. Bukan itu saja, masih di bumi Mataram, Jatilan juga dikenang sebagai gambaran perjuangan era Perang Jawa. Rakyat pendukung perjuangan menggunakan properti kuda tiruan yang terbuat dari bambu sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap prajurit berkudanya. Pangeran Diponegoro yang gagah berani melawan penjajahan Belanda. Diceritakan bahwa pada saat itu kesenian tari Jatilan sudah sering dipentaskan di dusun-dusun kecil. Pementasan ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, yaitu sebagaimana sarana menghibur rakyat sekitar. Dan yang kedua juga dimanfaatkan sebagai media guna menyatukan rakyat dalam melawan penindasan. Sehingga yang dipentaskan adalah sosok prajurit yang berpenampilan mirip dengan zaman kerajaan dahulu. Dan gerakan tarinya diiringi alunan bunyi gamelan serta lantunan suara sinden. Pada mulanya, penari nampak lemah gemulai dalam menggerakkan badan. Namun, seiring waktu berjalan, para penari menjadi kerasukan roh halus, di mana kondisi kerasukan ini dalam bahasa Jawa sering dikatakan istilah dadi. Karena kerasukan, maka para penari Jatilan hampir tidak sadar terhadap apa yang diperbuatnya. Gerak tariannya pun mulai tak teratur. Pada kondisi inilah kata Jatilan itu tergambar. Jarane jantil-tilan tenat, atau dalam bahasa Indonesianya, kudanya benar-benar berjoget tak beraturan.
katru 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 katru